Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua teman-teman. Setelah pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN Nusantara, salah satu catatan adalah terhadap pembangunan bandara VVIP yang mana tidak mampu ditargetkan penyelesaian sebelum pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI karena alasan tertentu. Untuk lebih meyakinkan apa yang menyebabkan hal tersebut, berikut kita dengarkan penjelasan Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi terkait dengan hambatan yang dialami sehingga menghambat pembangunan bandara Nusantara. Kita tidak bisa melakukan satu pembangunan yang masif sehingga ini tertunda. Kita harapkan bandara VVIP akan mulai beroperasi pada akhir Agustus. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan masif itu dilakukan pada. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami adalah hambatan dalam pembangunan atau penyelesaian target penggunaan Bandara Nusantara sebelum tanggal 17 Agustus kemarin adalah faktor 3 bulan terakhir sebelum pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI di Nusantara. Kondisi di Nusantara mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini membuat pembangunan tidak dapat dimaksimalkan karena dalam pembangunan landasan tentunya diperlukan kondisi tanah yang relatif kering agar mendapatkan hasil yang maksimal. Akan tetapi meskipun dalam kondisi landasan yang tidak bisa dimaksimalkan dalam pembangunan, namun pekerjaan di sisi terminal bandara sudah cukup mengalami pertumbuhan yang pesat. Ini cukup bisa diberikan apresiasi terhadap pekerja untuk pengerjaan sebuah bandara dengan kelas sebesar Bandara Nusantara. Kemudian bagaimana dengan nama bandara yang awalnya diberi nama Bandara VVIP dan diganti menjadi Nusantara Airport? Dengan pemikiran yang rasional saya rasa cukup sederhana, yang mana dengan nama bandara atau fungsi bandara sebagai bandara VVIP tentu akan menghambat penggunaan secara maksimal bandara nantinya. Karena yang akan dapat menggunakan atau mendarat bersama pesawat yang datang ke bandara tersebut tentunya orang dengan status orang yang penting bagi Nusantara atau bagi pemerintah sendiri. Nah, dengan merubah nama tersebut menjadi Nusantara Airport, tentu fungsi dari Bandara Nusantara ini beralih menjadi bandara komersil. Hal ini akan sangat berdaya guna dalam membantu mobilitas manusia menuju IKN. Memang kita sadari di samping bandara IKN, Kalimantan Timur masih memiliki Bandara Sepinggan yang juga merupakan bandara internasional dan salah satu merupakan bandara terbesar di Indonesia. Tentulah tidak mungkin bisa memaksimalkan perpindahan manusia karena kita sadari bahwa jarak tempuh yang masih digunakan pada saat ini dari Balikpapan menuju Nusantara dengan menggunakan jalur tol yang dihubungkan dengan jembatan Pulau Balang, jarak tempuhnya masih relatif cukup jauh juga. Nah, ini tentu akan menghambat kedatangan orang menuju Nusantara itu sendiri. Coba bisa dibayangkan kalau seseorang dari Banda Aceh mau ke Nusantara, mereka harus turun di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nah, kemudian mereka terbang dengan waktu yang hampir 4 jam, kemudian harus berjalan atau harus menggunakan transportasi darat dari Balikpapan ke Nusantara. Tentu hal ini yang menjadi kendala dan cukup menjenuhkan bagi orang lain. Nah, dengan berfungsinya Bandara Nusantara nanti, kita berharap juga memberi kemudahan bagi setiap orang yang akan datang ke IKN dan memberikan daya tarik sendiri bagi investor bahwa berinvestasi di IKN sudah merupakan sebuah keniscayaan bagi mereka. Di samping mudah diakses, banyak manusia yang berkunjung ke IKN.
Mungkin itu pertimbangan-pertimbangan dengan alasan sederhana yang menurut saya mengapa harus menjadi bandara komersil. Bagaimanapun harus disadari, meskipun VVIP cukup ngetren atau cukup keren dengan nama tersebut, tapi tidak bisa difungsikan maksimal dan tidak terlalu berdampak bagi perpindahan manusia ke IKN. Tentulah hal ini tidak mungkin kita mempertahankan hanya karena nama, tetapi tidak bisa berfungsi secara maksimal sebagai sebuah bandara yang menghubungkan antar kota, yang menghubungkan kota-kota lainnya ke Nusantara. Kita pasti juga tahu bahwa Bandara Sipinggan meskipun sudah ada Bandara Nusantara di IKN, tidak akan merubah kedatangan orang melalui Bandara Sipinggan juga, karena nama besar bandara yang terletak di kota Balikpapan ini cukup menjadi salah satu bandara teraktif di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terhadap perkembangan pembangunan IKN Nusantara, terutama untuk pembangunan Nusantara Airport. Nah, ini kita lihat tempat parkir pesawat sudah mulai rampung, dan kita berharap IKN akan berfungsi sepenuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan tidak memaksakan pemaksaan terhadap anggaran yang harus dikucurkan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.